Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Akuntansi Indonesia ya. Di sini kita akan coba membahas tentang akuntansi. Di mana di dalam akuntansi sebenarnya itu ada manfaat umum atau fungsi umum di dalam akuntansi. Fungsi umum di dalam akuntansi itu ada 3 yang saya rangkum di dalam tulisan ini teman-teman. Di mana di sini ada fungsi identifikasi. Fungsi identifikasi itu apa sih? Saya coba ambil gambar ini ya. Fungsi identifikasi itu apa? Fungsi identifikasi adalah fungsi untuk kita mengidentifikasi suatu alur ketika kita misalnya melakukan suatu kegiatan akuntansi. Di situ kita kan berusaha untuk mengidentifikasi antara perusahaan ini untung atau rugi. Perusahaan ini kekayaannya sampai di mana. Terus ketika kita mau mencari di mana sih letak atau kesalahan yang membuat perusahaan kita itu mengalami keuntungan atau kerugian, misalnya seperti itu adalah fungsi untuk identifikasi, di mana ketika kita memiliki akuntansi atau pencatatan akuntansi, kita akan mempunyai tempat untuk mengidentifikasi hal-hal yang terkait dengan kemajuan di dalam perusahaan kita. Terus yang kedua, di sini adalah ada fungsi yang namanya fungsi apa ini? Fungsi pencatatan, di mana setiap kejadian kita kan dicatat. Misalnya kita membeli bahan baku, membayar karyawan, terus kita mengeluarkan barang, itu kita akan membuat suatu catatan. Itu adalah fungsi dari akuntansi. Terus yang ketiga di sini adalah ada aktivitas komunikasi, di mana aktivitas komunikasi ini akan digunakan untuk mengkomunikasikan antara si orang yang membuat laporan itu dengan perusahaan yang mengelola suatu perusahaan, dan juga ada kaitannya dengan pihak-pihak yang terkait. Biasanya pihak-pihak terkait di sini kan mungkin kalau di perusahaan-perusahaan tertentu kan ada yang namanya investor. Terus nanti ada yang namanya manajemen atau misalnya ada direktur di sini. Terus di sini ada owner. Owner ini biasanya kan ada kaitannya dengan investor ya. Misalnya saya punya perusahaan A. Ini adalah perusahaan saya. Terus saya kekurangan modal, maka saya akan mencari investor untuk memberikan modal ke sini. Dan bagaimana saya mempertanggungjawabkan atas perusahaan yang saya kelola itu dengan melakukan pencatatan. Nah, pencatatan ini gunanya adalah untuk aktivitas identifikasi tentang jalannya perusahaan yang saya lakukan. Nah, ini pencatatan ini under manajemen, di bawah kendali dari manajemen. Dan ketika kita melaporkan ke investor, maka kita menggunakan catatan itu. Dan nanti ada juga catatan itu untuk bahan audit, terus catatan itu untuk pelaporan pajak, dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Terus apa selanjutnya yang bisa kita gunakan di dalam akuntansi? Yang berikutnya adalah komunikasi. Komunikasi di sini biasanya itu ada 2. Yang pertama adalah pihak internal, yang kedua adalah eksternal. Di mana internal ini ada pihak, misalnya ada owner. Biasanya nanti di sini juga ada siapa itu namanya manajemen. Bisa terdiri dari direktur, bisa terdiri dari karyawan, bisa nanti internal auditor,
Di sini adalah fungsi dari akuntansi, teman-teman. Kalau pihak eksternal nanti biasanya bisa berupa investor. Terus ada juga yang namanya pajak. Bisa juga namanya audit eksternal. Terus misalnya ada juga pemerintah. Misalnya kita mau mengajukan bantuan atau misalnya kita mau mengajukan suatu izin tertentu, biasanya itu kaitannya dengan pemerintah. Terus di sini juga ada lembaga-lembaga lain, misalnya konsumen dan lain sebagainya. Itu nanti terkait kebutuhannya itu masing-masing, teman-teman. Kita tidak bisa menyamaratakan antara perusahaan satu dengan yang lainnya. Yang pada dasarnya yang namanya akuntansi itu ada kaitannya dengan semua pihak, baik itu pihak di internal ataupun di eksternal. Kalau di dalam perusahaan, tujuan utama kenapa kita mencatat akuntansi atau keuangan itu kan bagaimana kita mencapai dari suatu tujuan perusahaan, baik itu laba, baik itu sosial motif, baik itu pelayanan pelanggan, baik itu penghematan biaya dan lain sebagainya. Itu adalah hubungannya dengan pihak internal yang akan kita bahas nanti di video selanjutnya. Terus untuk yang eksternal itu tergantung kebutuhan masing-masing. Ketika itu berkaitan dengan investor, investor ini bisa terkait dengan investor yang mau menyuntikkan modal ataupun investor dalam hal ini mencari hutang, misalnya perusahaan perbankan. Ketika kita mengajukan pinjaman, pastikan dia menanyakan berapa labamu atau berapa aset yang kamu miliki. Ini akan ditanyakan. Tanpa adanya keuangan, ini akan menghambat kita untuk mendapatkan nilai investasi dari perbankan ataupun dari investor tersebut. Biasanya perbankan kan akan minta jenjang beberapa tahun ke belakang, kesehatan keuangan, aset yang dimiliki, terus juga yang terkait dengan keuntungan yang didapat. Terus yang selanjutnya terkait dengan audit eksternal, biasanya ini kan perusahaan go public itu memiliki audit eksternal, di mana audit ini adalah audit-audit yang memberikan penilaian terhadap perusahaan tersebut. Nanti penilaian itu kan biasanya ada 5 yang dimiliki audit. Nanti yang pertama itu adalah laporan yang namanya keuntungan atau income statement. Terus nanti ada neraca, ada perubahan modal, ada arus kas. Terus nanti ada catatan atas laporan keuangan. Biasanya audit eksternal ini akan merangkum hal-hal yang seperti itu, dan nanti kebanyakan di catatan atas laporan keuangan itu akan memberikan informasi detail tentang perusahaan yang diaudit olehnya. Terus yang berikutnya ketika berkaitan dengan pemerintah, yang namanya perusahaan kan akan menyinggung dengan pemerintah, baik itu tentang perizinannya, baik itu tentang hal-hal yang terkait dengan pemerintah lainnya. Terus yang berikutnya adalah konsumen. Konsumen ini kadang membutuhkan informasi tentang perusahaan, bisa berupa hal-hal yang terkait dengan produk yang ingin dia beli ataupun produk lainnya. Misalnya ketika konsumen itu concern pada barang yang akan dibeli terkait dengan kehalalannya, misalnya dia akan melihat catatan perusahaan ini apakah sudah memiliki legalitas halal dan lain sebagainya. Maka ini akan sangat penting, apalagi di luar negeri sana ada konsumen yang fokus kepada produk yang dia dapatkan itu prosesnya bagaimana. Misalnya furniture, terkait dengan masuk dalam kategori perusahaan yang menggunakan bahan baku illegal logging atau tidak, sesuai dengan anjuran pemerintah untuk go green atau tidak, maka ini akan sangat penting bagi perusahaan. Seperti itu teman-teman. Maka selanjutnya kita akan membahas potensi dari akuntansi dan keuntungan ketika kita menggunakan akuntansi di tahap berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.